Halo semua, saya mau menjelaskan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi dinamika perwujudan Pancasila ada penerapannya dari masa ke masa. Ya, keseluruhan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali yang mengalami pasang surut. Jadi kadang-kadang kita nggak menerapkan Pancasila ke dalam kehidupan kita. Nah, untuk ini masa-masa penerapan Pancasila di awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sudah bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Ya, di sini ada 6 contoh: pemberontakan Partai Komunis Indonesia, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta ya, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, saat perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk masa Orde Lama, ini itu periode yang disebut sebagai periode demokrasi terpimpin. Jadi ini sistem demokrasi yang seluruh keputusannya dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Nah, untuk masa Orde Baru, ya, era demokrasi pemimpin ini mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Ya. Jadi di sini ada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi ini hakikat ideologi terbuka. Jadi ini bedanya ideologi terbuka sama ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka, nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat, hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya, memiliki seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat, isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi. Dinamis dan reformis mengikuti perkembangan zaman. Kalau untuk ideologi tertutup, semuanya kebalikannya, bukan dari cita-cita dan hidup masyarakat, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang berdasari nilai dan tujuan kelompoknya, loyalitas ideologi kaku dan hanya hegemoni beberapa kelompok, ketaatan mutlak karena menggunakan kekuatan dan kekuasaan, statis dan rigid, sama tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu untuk hakikat ideologi terbuka. Kalau kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, nah, hal yang harus diperhatikan dari keterbukaan ideologi Pancasila. Nah, jadi ada stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Itu terakhir. Ya, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Ini kandungan nilai-nilai keterbukaan Indonesia Pancasila. Oke, jadi ini ada beberapa bagian. Untuk nilai dasar, ada nilai ketuhanan dalam Pancasila, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, sama nilai keadilan. Ya, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Ya, praktis kayak realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa satu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber dari filsafat Pancasila. Normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dan terakhir ada realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Ya, dan terakhir ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, ini di bidang politik dan hukum, perkembangan bidang politik seperti persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Nah, kalau di bidang hukum, ya ini bidang politik. Ya kan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Untuk bidang ekonomi, ada sistem perekonomian yang dikembangkan dalam sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Untuk bidang sosial budaya, ya, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan terakhir, untuk di bidang pertahanan dan keamanan adalah
pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi itu contoh-contoh perwujudan dan nilai di bagian ke depan. Nah, ya itu saja untuk dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga bermanfaat. Dadah.